Udah Pat, yuk. Siniin. Oh, ini udah. Mana ya? Sini aja ya. Ini ya. Ya udah gitulah. Pat, ini tuh tanamannya harus gini tuh. Oh iya. Nah, Pat, gini nih. Saya tuh lagi bikin video ya, Pat ya. Iya. Nah, ini tuh ceritanya dari si Arya, teman saya. Kamu tau kan kenal si Arya kan? Iya, kenal. Nah, dia tuh lagi bikin video katanya ya. Bikin video karena temannya tuh tiba-tiba meninggal. Jadi saya juga terinspirasi pengen bikin, Pat. Video-video jadi orang-orang yang maksudnya kan yang datang dan pergi, tapi maksudnya yang menurut saya juga ada arti yang ya belum tentu gitu buat orang lainnya mah ada arti, tapi ya maksudnya yang pernah lah ada mengisi di dalam hidup saya gitu, dia biar terinspirasi juga ada video-video si Arya itu gitu. Nah, waktu itu teh kamu teh gimana sih kenalnya pertamanya kita teh bareng teh ya Fat ya? Oh gini, dulu waktu itu tuh saya masih umur 20-an gitu ya. Sekarang umur berapa gitu Fat? Udah 45-an. Oh berarti udah 20 tahun ya kita ya bareng teh ya? Lama. Jadi gini, ceritanya itu jadi saya tuh punya tetangga itu teman dekatnya mama mertua saya. Nah ternyata dia itu mamahnya yang member senam di sini. Nah, si Yeyen itu ya, si Yeyen ya. Nah, dia itu katanya Cijuni perlu admin. Nah, akhirnya ditawarin lah ke mertua saya, terus tawarin ke saya. Kamu kebetulan kerja memangnya juga? Iya, emang saya waktu itu emang gak ada kerjaan aja gitu. Full ibu rumah tangga gitu kan. Terus udah gitu anak baru satu Ci. Terus udah gitu akhirnya saya datang ke sana. Langsung diterima sama Cijuni itu langsung nggak tahu besoknya atau lusanya gitu langsung kerja lagi, mulai kerja itu kalau nggak salah tahun 2005 Mei. Mei, saya ingat bulan Mei soalnya 2005. Terus udah gitu dia jadi admin ya, lama-lama saya belum setahun udah punya anak lagi Ci, nggak tahu kenapa kayak cocok banget ya. Padahal saya tuh punya anak tuh susah, kategori susah punya anak. Iya waktu itu tiba-tiba hamil lagi. Anjir nih baru juga kerja langsung hamil lagi gitu. Belum berapa bulan langsung hamil, padahal itu saya nggak, waktu itu masih belum pakai KB gitu ya. Lama punya anak lagi gitu kan, pas ini hamil lagi gitu. Terus udah gitu teh udah ya kamu teh kerja aja kan. Terus nih sepanjang kan kamu mengikuti saya lah ya, walaupun kamu tuh udah pernah keluar dulu gitu dari saya ya waktu itu kan karena kamu pulang kampung ya, pulang ke punya anak ketiga, apa sih, pulang ke orang tua gitu kan, apa sih karena stres punya anak 3 terus off dulu kan gitu kan, di saya tuh off dulu terus kan, tapi kan perjalanan teh kamu naik turun ya, walaupun yang titik-titik nadir saya kamu nggak ikutan gitu ya. Kan pasti banyak nih yang yang kita teh jalanin bersama lah gitu Pak. Nah apa sih kamu yang pokoknya ada sesuatu momen yang itu tuh pasti kamu akan ingatnya sama saya gitu. Saya itu gini, kalau saya tuh sebenarnya seneng rapi tapi males. Seneng rapi tapi males kerjain. Nah, sama Cijuni diajarin, kamu tuh mau rapi tapi harus kerjain sendiri, jangan tergantung sama orang lain. Jadi semua itu harus dikerjakan sendiri. Jadi jangan tergantung sama orang lain. Dalam artian jangan ngejagain orang lain, maksudnya ya jangan ngandel ke orang lain. Jadi sesuatu Emang yang siapa pernah ngajarin gitu ya? Jadi gini, emang kata-katanya nggak seperti itu, tapi saya menerimanya seperti itu gini. Fatma, ruang kerja kamu harus rapi, meskipun ada Iem, waktu itu ada Iem, harus rapi, kamu harus bisa ngerjain sendiri. Iem itu belum tentu bisa meraih sesuatu yang detail. Mungkin dia yang bersihnya ini, jadi kamu harus lebih rapi untuk kerjaan kamu sendiri, biar kamu nyaman di tempat kamu kerja gitu kan, bilang gitu. Terus itu untuk kebaikan kamu juga, jadi bukan untuk siapa-siapa, untuk kebaikan kamu juga gitu kan. Jadi kita seperti itu gitu. Jadi saya ngerasanya oh iya ya, kita nggak boleh ngandel ke orang lain kayak gitu. Terus terus jangan terlalu percaya sama orang yang kelihatannya baik gitu. Oh itu perjalanan hidup kita kan. Iya. Jadi gini, masalahnya gini,
kan banyak member yang datang, dia kelihatannya baik, ternyata dia tuh sebenarnya di belakangnya itu, kalau saya kan istilahnya untuk kerja ya, untuk kerjaan, jangan terlalu baik, sebenarnya jangan terlalu percaya. Takutnya gini, ada yang misalnya waktunya bayar, dia oh nanti ya, itu jangan terlalu dibaikin karena kan kelihatan dia baik, ternyata sebenarnya dia nggak baik gitu kan, kayak gitu. Jadi jangan terlihat orang itu baik, ternyata pas waktunya bayar, ternyata dia sebenarnya Jadi nggak baik. dipergunakan kebaikan kita teh gitu Jangan maksudnya. mau gitu, jangan mau Ya kan itu mah kan dipergunakan. perjalanan ya, proses kan, kamu masih polos gitu kan. Apa sih, kayak waktu pertama kali kita pindah ke Emong itu nih, Iya. terus kamu ada orang Iya. datang beli kotak listrik, dia beli aja langsung aja. dibayar gitu kan sama kamu. Apa sih, Ngerasa sebetulnya kayak, kan dia kayak ngerasanya itu orang PLN, padahal itu tuh orang yang ngerjain Penipu. dia aja Iya. gitu, yang ngerjain dia aja gitu. Ya kita nggak tahu lah nipu nggak Iya. nipunya, tapi kan ngerjain gitu Iya. maksudnya. Terus dia percaya aja gitu bahwa itu tuh harus di rumah itu harus ada itu. Ya saya juga kesel, tapi gak bisa kesel gitu karena Iya. beneran dia mah belum pernah gitu menghadapi orang-orang yang culas kayak begitu tuh gitu Iya. kan. Kalau kehidupan saya mah udah, ya maksudnya banyak gitu kan, ya makanya beda kan kamu sama Irma kan udah lebih Iya. ngadepin banyak Iya, yang itu. benar. Mungkin dia kan terlalu polos gitu, saya cuma mikirnya kan kamu terlalu polos kamu teh gitu. Jadi saya cuma ajarin kamu Iya. lain kali lebih hati-hati gitu kan, karena orang tuh ya kamu pokoknya minta izin dulu lah sama saya. Iya. Intinya seperti itu. Kalau misalnya itu kan saya nanti yang bukannya otoriter, tapi intinya kan lebih ke kalau kamu salah lebih berabe gitu. Iya. Nah, Terus ada lagi manajemen waktu. Jadi gini, saat saya kan istilahnya di admin, saya juga waktu itu ngatur schedule untuk privat ya. Nah, saya itu tadinya itu kayak gini, nanti aja laporannya gitu kan, pas jam segini atau apa, ternyata saya kelupaan. Harusnya saat saya laporan, biasanya gini, harusnya di manage waktunya, misalnya pas jam 4 sore lah atau jam 3 sore itu udah dijadwalin untuk laporan gitu kan, laporan privat ya. Jadi yang itu, jadi biar saya ini, soalnya pernah suatu saat saya malam-malam belum laporan karena apa, lupa perasaan, jadi kelewat lah karena saya nggak ini. Akhirnya saya membuat alarm setiap jam segitu laporan. Jadi saya bikin alarm reminder di handphone saya, waktunya laporan gitu. Iya lah kamu Gitu. admin aneh. Nah, jadi saya tuh tadinya kan nanti aja. Akhirnya nanti aja itu saya nggak ini. Jadi saat biar saya untuk ngingetin, ya udah, berarti saya harus ini. Nah, tapi sekarang saya udah terbiasa seperti itu, tanpa alarm juga udah inget gitu. Karena udah jadi kebiasaan. Sudah terbiasa. Nah, itu tuh pelajaran juga, karena tadinya saya tuh kan ngeremehin kan. Nanti aja kan Terus so inget gitu kamu teh, so inget, sedangkan saya kan pelupa Dia yang gitu harus kan. ngingetin saya, terus kamu yang saya yang ngingetin kamu gitu kan. Benar. Jadi saya tujuannya kan kerja, maksudnya ada saya itu Job description kamu tuh sebenarnya buat mengingatkan saya, tapi akhirnya saya yang diingatkan. Ya, saya yang ngingetin dia gitu. Nah, jadi saya pakai alarm, maksudnya apa yang poin-poin penting itu saya alarmin biar saya itu terbiasa dengan, pertamanya mungkin saya terpaksa dengan mengandalkan ingatan dengan alarm ya, tapi lama-lama karena terbiasa ya, body kita itu ingatan di kepikiran kita itu jadi kesadaran jadi kita jadi terbiasa. Jadi oh ya, jam segini waktunya laporan gitu. Gitu. Terus ada yang ngeselin nggak? Ngeselin ada ya, pasti. Pasti. Ada. Jadi kayak gini, saya udah ngerjain, saya kan bikin flyer atau apa gitu kan, perasaan saya udah bener, saya egois gitu kan, ada egois, perasaan udah bener, masih aja salah apa ya. Ternyata saya tuh belum paham persepsi si Juni, maksudnya gini, kesukaan apa ya, bukan apa ya, yang menurut kamu bagus belum tentu buat saya bagus. Ya persepsi. Nah, terus saya nggak paham, belum paham maksudnya apa ya, kayak kesukaan Cijuni itu harusnya gimana, kayak gitu loh. Apa sih namanya itu teh, kayak style Cijuni itu seperti apa. Mungkin saya tadinya saya udah pakai template, kenapa ya masih salah gitu kan. Jadi saya tadinya copy paste template itu. Jadi sekarang saya dapat template, tapi saya nggak copy paste template itu, bener ketimplek di template itu. Jadi saya modif sesuai dengan style Cijuni itu ternyata seperti ini. Meskipun ada revisi tapi nggak sebanyak dulu tuh sampai, Fatma kamu tuh maunya apa sih gitu kan, saya maunya begini kan, pernah Cijuni seperti itu.
kamu tuh gimana, ampun deh Fatma kayak gitu. Aduh apa ya, saya tuh selalu ngobrol, maksudnya Sampai ngobrol salah font. salah Saya phone. pengen yang ini, nanti kamu keluarnya yang lain gitu. Yang Ganti sampai udah dikasih kopi masih masih aja iya masih gitu salah gitu. karena saya masih nggak paham style Jijuni. Oh maksudnya ini kali, jadi persepsi Jijuni seperti itu. Nah saya yang terima seperti ini gitu. Tapi lambat laun ya Namanya juga jadi belajar. paham. Nah gitu. Jadi apa sih namanya, mulai ada inilah gitu kan. Mulai ada apa? Mulai ada, oh saya paham seperti ini. Maksud saya, maksud Jijuni seperti ini. Mulai paham. Suka gitu. dukanya kerja sama saya apa? Apa ya? Suka dukanya ya banyak sukanya sih. Diajak jalan-jalan. Diajak ya. jalan-jalan. Saya mah sebenarnya dukanya itu bukan di masalah kerjaannya, di dukanya harus ninggalin anak saya kayak gitu kan, meninggalkan rumah itu sih dukanya, karena saya harus, tapi kan saya harus kerja seperti itu, jadi saya harus berkembang, apa sih namanya, eh, untuk diri saya sendiri juga. Sebenarnya semuanya ada egois ya, Pilihan ya. untuk diri sebenarnya semuanya untuk diri saya sendiri. Karena apa? Karena bengong di rumah juga bikin stres. Pernah saya nggak kerja sebenarnya waktu itu kan, pernah yang 3 tahun punya anak itu sebenarnya agak stres juga karena di rumah terus nggak ada ini. Kalau kerja kan istilahnya Ketemu saya orang kerja, banyak. Berarti ketemu kebetulan kan orang, pekerjaannya terus yang saya dapat, ketemu orang banyak. iya, terus ketemu sama si Juni ada, jadi saya lupa dengan masalah yang di rumah, saya Saya mengerjakan kasih masalah yang di sini gitu kan. Kasih masalah-masalah yang tapi kita hadapi. iya, saat saya pulang saya lupa dengan masalah di sini, saya mengerjakan masalah yang di rumah. Bosnya jadi lebih bervariasi lah istilahnya gitu. Seperti itu. Kalau sukanya banyak sih ya, soalnya diajak jalan-jalan. Terus banyak ilmu saya dapat ngajar si Juni. Selama ngajar saya gini, saat si Juni apa ya, ngetek klien, terus cara, kan klien kan pasti ada banyak curhat, cara si Juni apa menerima curhatan itu seperti apa, itu semua jadi pelajaran semua sih. Saya belajar semua sih dari situ, dari cara bersikap, cara ini belajar di situ semuanya. Oke. Terus apa sih? Jadi dia itu ya kerja dari admin saya yang admin yang tadinya nggak ada private, nggak ada apa, cuman nerima duit, ngabsen Iya. ngabsen dulu Iya, kan. sampai penuh, sampai tapi itu kan ya masih tapi manual cuma kan, itu banyak banyak lah. pisan. Terus kita sampai ada pencuri. Wah, cek Pak. Wah, ngecek data, masukin data ke komputer. Ya itu kan sebenarnya hal yang masih mudah lah. Iya, Kalau masih sekarang tuh mudah. sebenarnya lebih komplikated gitu kan, lebih complicated gitu kan kalau yang sekarang, karena ada yang private, terus kita harus begini harus begitu, sampai dia itu sekarang sebenarnya udah jadi pengajar ya, udah jadi penerus saya gitu. Apa sih? Hal apa gitu ya selama pekerja yang apa ya? Yang ya maksudnya dalam segala bisa menyakiti, bisa aduh saya tuh sakit hati pisan, aduh saya teh bahagia pisan, aduh saya teh apa sih maksudnya yang gitu, bisa tersakiti, bisa kamu teh sampai pengen nangis gitu, sampai terus, atau kamu terbahagia sampai kamu juga sudah tidak bisa mengungkapkan saking bahagianya. Apa gitu. Kalau saya tuh ini banyak pelajaran yang serinya Jijuni, saya menasehatin saya saat saya salah. Itu tuh membuat saya, bukan saya tuh gini, saya tuh bukan saat salah, saya kadang suka kalau dia nasihatin suka nangis. Bukan berarti saya tuh nggak terima kalau saya salah. Cuman saya gini ngerasa, ya ampun, maksudnya kok ada ya orang mengingatkan saya sampai kerasa loh. Itu tuh dari hati. Ini aja udah mulai agak melo-melo. Maksudnya itu teh dari hati, bener-bener apa sih, dinasehatin dari hati. Maksudnya bukan karena emosi, jadi dari hati. Aduh saya jadi ini. Saya mah kalau sekarang gini ya. Kamu 20 tahun sama saya gitu istilahnya. Kalau buat saya itu meskipun kamu cuma istilahnya staff admin gitu awalnya, tapi kan tetap istilahnya kamu tetap keluarga saya gitu. Kamu bekerja sama saya kan. Istilahnya gini, saya juga bisa bekerja sama kamu juga nggak bisa kerja tanpa saya gitu. Jadi apapun ya kita bisa aja gitu. Kalau mau egois kan ya cuek aja lah, antepin aja lah dia ini gitu. Nah, itu bisa yang aja gitu kan, ini. bisa aja gitu saya juga gitu. Tapi kan gini loh, kalau saya cuek juga, apa ada untungnya kah buat saya? Atau sebetulnya saya harus ngasih tahu kan, kayak gini, kamu tahu orang itu berdosa, dia ngelakuin kesalahan ya misalnya,
kita akan ngomong, misalnya ada orang yang buang sampah plung aja di jalan. Apa kita, oh ya udahlah antepin aja dia yang buang sampah. Atau kamu harus kasih tahu. Kalau saya pribadi, ya mungkin saya sedikit buat orang kadang-kadang ya apa sih kepo ngurusin orang yang gitu. Kalau saya ngelihat, saya akan ngomong, buang sampahnya jangan sembarangan dong. Nanti kalau misalnya ini, mungkin buat dia yang saya ditegur juga, ya kayak kamu jadi touching, jadi mikir. Tapi kalau ada orang yang lempeng, kayak misalnya orang yang buang sampah terus dia lempeng aja, apaan sih Ci ikut-ikut campur urusan yang gitu. Buat saya gini, itu cuma moral saya. Moral saya harus ngasih tahu persoalan kamu menerimanya apa itu bukan urusan saya. Kalau saya gitu. Jadi bukan ke kamu aja, even kadang-kadang kalau orang misalnya saya naik gunung, ada orang plung buang sampah gitu. Saya tuh kan ngomong buang sampahnya yang di situ dong. Itu kan nanti kalau bener bawa balik lagi ke bawah gitu. Terus jangan ngomel-ngomel ya saya mah, ya terserah lo. Atau ya saya ambil, atau saya suruh saya guide saya, sorry dong ambil, biarin aja gitu. Reaksi dia kan bukan reaksi tanggap saya kan bukan hak saya, bukan hak saya gitu, bukan hak saya. Tapi kewajiban saya harus ngasih tahu kalau itu salah. Saya harus ngasih tahu gitu. Bisa saya berbuat cuek bisa, tapi kalau orang-orang yang di deket atau saya ngelihat di depan mata, masa saya mau diem gitu kan? Ya kayak masalah si Urip lah. Ya masalah si Urip. Cerita kucing nih. Saya nggak suka kucing, tapi ini orang lihat sekarat, masa mau dibiarin gitu? Gitu. Maksudnya gini, Jujun itu orangnya tegas. Saya tuh tapi tegas, terlihat cuek, tapi nggak seperti itu, nggak cuek seperti itu. Maksudnya hatinya tuh lembut. Itu saat kucing. Sebenarnya Jujun itu nggak suka kucing. Maksudnya nggak suka itu takut sama kucing karena trauma kan waktu itu ini. Tapi saat ada kucing pernah tabrakan, benar-benar dirawat, dibawa ke dokter, itu membuat saya sampai videoin kucing itu bukan karena karena sekarat kucingnya, bukan, tapi saya ngelihat Jujuni ekspresi Jujuni saat ngerawat si kucing itu, maksudnya gitu loh. Jadi saya tuh Fatma kenapa kamu nangis? Enggak, saya sebenarnya bukan karena kucingnya, tapi karena terharu melihat Jujuni cara memperlakukan perhatiannya kayak kepanikannya seperti itu. Kamu orang nggak kenal di jalan ketabrak, sama nih bayanginnya seperti itu ya. Sekarang kucing di depan muka saya. Saya pikir mati kan, pertama saya kan cerita juga saya pikir mati. Saya suruh si bapak, pak tolong guburin. Kata si bapak, mak bu masih hidup. Ya udah saya bawa gitu. Tapi kan ya dengan kondisi saya ada si Kimber dan sebagainya, kita nggak bisa bawa ke rumah. Untung ada tetangga gitu, ada si Maura yang menerima. Ya gini loh, saya udah minta tolong Maura juga udah untung ya. Makanya saya waktu itu Fat, even kan kamu tahu kita lagi banyak acara, lagi full, pokoknya ya ini kucing harus diselamatin. Meskipun udahnya saya nyesel kan, kamu bilang ke kamu, anjir tahu gitu, udahlah saya bawa dulu gitu ke dokter gitu kan. Kalau misalnya sehari sebelumnya mungkin dia masih hidup gitu, masih bisa ketolong gitu. Tapi ya sudahlah gitu, sudah gitu. Saya sudah berusaha semaksimal. Kalau saya prinsipnya seperti itu gitu, karena saya sih udah di level ya udahlah, saya nolong ya kamu tau lah. Dulu juga kan kalau saya nolong orang terus dipergunain, saya suka nangis, saya suka marah. Kan kamu tahu sendiri, saya juga curhat ke kamu. Tuh Fatih ini gini. Tapi saya tuh udah di level ya udahlah, lu mau ngemanfaatin gue, ya udah. Yang penting gue nggak akan ngebales, gue nggak, saya udah di level itu gitu. Jadi udah gitu. Nah tapi saya juga belajar sifat dari kamu. Ya ke cara kamu ngerawat si anak kamu ya, si Zen gitu ya. Ya kekuatan hati kamu, apalagi ya kamu cerita ya tentang masalah pribadi kamu yang kadang-kadang saya juga anjir sampai di segitunya ya dia gitu. Tapi dia tuh gak pernah cerita, kamu tuh gak pernah cerita ke saya sampai detail-detail. Tapi kan kadang-kadang kita lagi curhat deep gitu, dan lagi perbicaraan yang terlalu ada dalam, selentingan yang keluar gitu ya. Dia kan biasanya saya ngomong, tahu gak Ci, saya tuh gini gitu kan. Saya tuh kadang-kadang anjir sedih gitu buat saya, anjir kebayang lah kamu gitu, saya aja nggak pernah gitu memperlakukan kamu begitu gitu. Tapi ada orang gitu yang ya maksudnya ya kamu juga nggak bisa gimana tapi kan gitu kan. Tapi kamu tuh melihatnya dari sisi yang baik, yang ya positif, ya baik, sebetulnya nggak terlalu baik gitu. Tapi kamu tuh berusaha ya udah nggak usah diingat itunya gitu. Itu tuh saya juga belajar gitu dari kamu gitu. Jadi
Iya ya, kenapa sih Berarti Pak? kita saling belajar Ya gitu ya. iyalah, semua orang ketemu Saling orang itu kan belajar, makanya video ini juga kan Saya belajar sebenarnya dari Jujuni, ternyata Jujuni ada yang banyak diambil lah dari Pak saya. ya. Terus apa sih? Ya sesabar itu gitu kamu menghadapi orang-orang yang sudah istilahnya secara komitmen kamu udah nggak bisa apa-apa gitu kan. Apa sih? Ya walaupun gitu saya kadang-kadang anjis nih orang saya aja gitu istilahnya ya kamu kan kerja ke saya gitu, saya bisa lebih lebih jahat gitu, tapi saya tuh nggak punya hati buat begitu gitu ngerti. Tapi kamu tuh menghadapinya apa? Jadi dengan di persepsi yang lain lah gitu ya. Saya nggak ngomong baik dan buruk kan setiap orang lain-lainnya. Jadi relatif dari persepsi yang lain gitu. Nah itu juga saya belajar. Oh iya ya, kalau saya ngelihat sesuatu tuh kenapa ya saya nggak kayak si Fatma gitu. Terus cara kamu ngerawat anak kamu ya kayak kamu kemarin apa sih yang lagi tantrum ya. Disiksa gitu ya. Tapi kamu tuh kan di telepon kamu nggak ngomong gitu ke saya. Cuma kamu kenapa? Suara kamu gitu kan. Besoknya dia baru cerita gitu. Ya buat saya gini loh. Jadi makanya kalau saya lagi ada masalah atau lagi apa gitu, itu juga yang kadang-kadang terbentik sama saya. Persoalan kamu tuh lebih banyak dari saya gitu. Jadi maksudnya ya saya juga punya persoalan ya, gitu kan. Ada yang gitu. part yang tertentu kamu yang lebih banyak gitu. Iya. Saya juga kan kadang-kadang ya sifat aja ya orang yang kayak sifat aja dia bisa gitu menghandle-nya. Maksudnya kan kita bukan siapa yang kuat atau siapa, tapi kamu bisa ngehandle-nya, bisa keluar dari itu. Ya saya juga belajar gitu kan dari gitu. Apa ya belum juga kamu kan misalnya ngadepin ya mungkin kamu juga kan ngadepin ngelihat saya kalau ngadepin orang-orang mungkin kamu juga belajar gitu. Ya cuman ada sih yang saya juga nggak suka juga gitu dari kamu. Suka ngeke udah salah ya ngeke dulu enggak Ci ini saya pertama sih suka emosi dulu saya emosi Pak. Dulu saya emosi terakhir ya udah sok buktiin dulu nanti udah oh iya Ci ini salah Ci oh ya karena saya tuh orangnya ya kamu tahu saya tuh orangnya pertama mungkin saya emosi gak dari dulu juga kan saya mungkin kamu tahu lah saya dulu lebih emosian gitu. Kalau terakhir ya udahlah sok aja dulu sok daripada kan saya ngomel-ngomel ke kamu juga capek. Jadi ya udah sok mana sok buktiin. Nah kalau misalnya aku udah Ci ternyata iya saya salah Ci ya udah. Berarti kan ya saya berpikirnya pokoknya saya menganggap kamu juga belajar gitu di dalam pertemanan kita gitu kan. Untuk ngekehnya itu masih ada nggak Ci? Masih ada. Terus udah kamu berusaha untuk introspeksi mengurangi karena kamu tuh kayak bukan kamu tuh ada udah itu nanti off record. Off record. Jadi kadang-kadang kan ya saya juga waktu itu kan harus belajar si Fatma tuh begini gitu kan. Kamu juga belajar si Cijuni itu seperti ini. Akhirnya kan jadi bisa kita bisa sejalan nih gitu. Ya itu gitu kan saya juga dia tuh jadi dia kalau ngeke tuh saya harus gini gitu. Akhirnya kan jadi saya juga saya nggak mau emosi nih. Saya nggak mau buang energi buat kekekahan kamu gitu. Ya udah saya cari jalan nih gimana biar kamu belajar dari kekekahan itu gitu tau nggak. Ya udah gitu. Terus kamu juga mungkin kan ngadepin saya, kamu juga belajar si Juni harus begini gini nih gitu ngadepinnya. Ya ada gitu ya saling belajar. Nah, cuman itu salah satu ini Ci, salah satu hal yang terlucu ya. Hal terlucu nih. Saya itu yang beliin tiket buat kamu. Nah, itu termasuk mau saya ceritain Ci jadinya. Kan itu kan beberapa ceritanya. Jangan cerita dulu ya Ci ya, nanti Ci ceritanya. Ya, maksudnya gini, kan Cijunya nanya apa yang membuat kamu bahagia dan apa gitu ya. Yaitu pertama kali Cijuni nelpon subuh-subuh, Fatma, kamu mau berangkat umroh. Saya gini, saya tuh nangis sebenarnya. Umroh. Nangis aja kamu mah. Nangis aja apa gini, nangis? Dimarahin nangis, dikasih aja nangis. Jadi gini, apa? Umroh gitu kan. Beneran ini umroh, aku teh gak lagi mimpi, bangun tidur, bayangin subuh-subuh bangun tidur kamu mau Fatma kamu berangkat umroh di bulan itu teh Maret. Dan itu tuh untuk tahun depan ceritanya. Jadi gini kamu tahun 2000 berapa? Pokoknya tahun depan pas 2024 pokoknya 2023 itu berangkatnya 2022. Pokoknya berapa bulan, pokoknya tahun depan aja.
berapa bulan lah gitu kan, itu kamu berangkat katanya. Saya tuh kayak mimpi nggak sih gitu kan, ya saya percaya kayak mimpi kayak enggak. Itu momen yang paling antara sedih, dan itu tuh sedihnya itu bukan sedih gimana ya, sedih kayak ini beneran Terharu enggak lah, ya, terharu. terharu gitu kan. Ini beneran enggak ya, aku tadi mimpi enggak ya, takutnya pas aku bangun tidur itu ternyata itu masih dalam mimpi gitu kan. Tapi udah, itu yang ini banget, yang bahagia banget. Terus sama saya tiba-tiba Cici ini bilang gini, Fatmah, kamu saya ajarin buat ngajar, buat jadi ini. Itu tuh gini, sepercaya itu Cijuni percaya banget, percaya sama saya buat dikasih ilmunya untuk bisa ngajar. Itu tuh bahagia Ci, tapi emang jadi Beban. tanggung jawab, beban juga, tapi itu bahagia karena apa? Percaya. Jadi kepercayaan Cijuni ke saya segitu besar berarti kan, karena Cijuni tuh nggak gampang percaya sama orang. Nah, saat ini berarti saya tuh harus benar-benar lebih menjaga lagi kepercayaan itu. Jangan sampai saya membuat kesalahan yang membuat Cijuni hilang kepercayaan ke saya itu. Nah, itu tuh momen yang benar bahagia banget. Kalau saya momen ya saya selama saya Iya, kamu tuh nah jadi gini. Dia kan kerja udah, kamu kan kerja udah lama gitu. Kan kamu tahu sendiri ya, Kak, saya kan bisnis bukan bisnis yang bisnis banget gitu. Buat saya gitu. Jadi kamu menemani saya aja dengan kondisi yang saya nggak bisa ngasih lebih, nggak bisa ngasih banyak gitu kan. Buat saya tuh saya harus kasih sesuatu gitu buat kamu. Tapi kan kamu saya gini, saya kasih hadiah, kasih duit, habis. Saya berpikirnya enggak. Saya berpikirnya enggak lah. Saya pengen memberi sesuatu yang bermanfaat gitu buat kamu gitu. Sampai sebetulnya tahun itu tuh sebelum COVID kan, saya udah pernah ngomong ke kamu kan, sebelum pandemi itu saya, Pat, jadi waktu itu tuh kan tiket lagi, saya kan pemburu tiket murah, terus saya tuh udah sebenarnya belum terbentik umroh waktu itu tuh, saya dapat tiket murah, mau diajak setelah saya kasihan dia belum pernah keluar negeri gitu kan, saya jadi bikin paspor, pokoknya nanti saya punya duit, yuk kita beli tiket yang mau saya ke Kuala Lumpur lah, ke Singapura yang dekat-dekat, pokoknya saya udah niatnya gitu, sampai di perjalanan COVID kan, terus COVID kan, saya udah kandas lah, udahlah saya juga nggak mau mimpi buat ngasih sesuatu ke kamu karena kan kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Sampai tahun 2022 itu tuh tiba-tiba teman-teman saya yang muslim itu kan yang pemburu tiket juga lagi ini nih karena saya udah pesen juga gitu sama teman saya, ntar kalau ada tiket murah ke Jeddah atau kemana lah, ke Arab, pokoknya buat umroh, kasih tahu dong saya dong, kata saya mau beliin buat siapa lu, kan lu mah bukan muslim. Enggak, buat staff saya, kata saya. Sampai dia tuh, wah hebat Uci, wah pokoknya enggak lah, kata saya, karena sebelumnya juga ya saya sih kan apa sih yang harus bisa sih kita kasih, ini kalau duit mah kan sementara gitu, kamu nggak bisa mempergunakannya ya habis gitu kan. Orang itu misalnya kadang-kadang punya duit belum tentu terpikir untuk melakukan ibadah gitu, jadi buat saya udahlah. Terus ini yang saya bisa juga gitu, yang saya bisa juga gitu. Terus sampai satu titik itu sebetulnya itu tuh saya udah kehilangan tiga kali momen. Makanya saya ingat lucu tuh itu, ingat udah 3 kali momen. Jadi udah dikasih tahu nih, Ci ada Ci, lu cepetan buka katanya. Terus udah harganya mahal, udah selesai katanya itunya, promonya katanya. Udah dah. Terus kasih tahu lagi ya, kasih tahu lagi. Udah nggak ada, itu mah udah nggak ada tiketnya. Terus nah yang terakhir itu tuh, jadi saya dikasih tahu tuh kalau nggak salah ya sekitar jam 9-an gitu. Cici ada ini. Nah saya tuh jam nyobain terus kan, kemana nih belinya, tapi kan takut. Saya tuh gini, kalau buat saya, misalnya saya beli terus si tiketnya misalnya duitnya angus atau apa, ya sudah gitu. Tapi kalau buat kamu, bukan masalah duitnya hilang, tapi kan saya nanti bertanggung jawab ini buat kamu gitu. Jadi terlantar di ini mana gitu udah lihat di web aja, di web gitu. Sampai akhirnya udah saya dapat. Itu tuh nggak bisa, jadi dari jam 11 malam sampai jam 2 saya nyoba itu nggak masuk, nggak kebeli gitu, toh. Jadi terus mental gitu, toh. Saya masukin kartu kredit, dia nggak bisa. Ya udahlah. Saya juga capek, anjir besok mau kerja, kata saya, udahlah. Sampai subuh saya bangun jam 3:30 kali ya, saya bangun habis tidur, cobain lah, biasanya kalau jam segini suka berhasil, kata saya tuh ya. Bener sekali jadi cuy, tapi kan gini, jadi saya baca di grup, tapi ini tuh ada yang di refund loh, ada yang jadi nggak ada yang di refund langsung gitu waktu saat itu. Jadi saya tuh jadi dalam hati gini, aduh gue kasih tahu nggak ya. Saya tuh jadi dari kamar
nggak berhasil saya ke ruang makan, berhasil lah, itu berhasil di ruang makan gitu. Gak sekali sih, enggak sekali, bener-bener gak sekali. Saya di tempat tidur udah nyobain, karena gemes saya, terus akhirnya pindah ke ruang makan, terus berhasil di ruang makan. Nah, tapi kan sekarang jadi gini, anjir banyak orang yang ngomong itu, saya tuh harus ngomong apa nih? Mending saya kasih tahu dulu, mending nanti udah tiketnya confirm. Tapi kan nanti gue nggak bisa ngurusin, karena ini Iya. kan saya bukan muslim gitu. Saya kalau ada apa-apa nanti jadi ribet, ya udah sampai tiket saya keep dulu gitu kan. Saya nanya kan ke si Dewi ya, ke si Dewo. Iya. Oh, ya enggak, lu bener kasih tahu ke dia kan. Tapi nanti kalau batal kan dia kasihan, kata saya tuh ya. Gimana sok kayak di PHP-in, kamu udah bangga-bangga gitu kan. Enggak, lu kasih tahu ini kondisinya kayak begini. Ya udahlah. Ya meskipun dengan berat hati gitu. Saya kan kayak main-main gitu ngasih taunya. Jadi kan saya ngomong kan ke kamu Sampai, juga, Fat, diam-diam. tapi nggak usah ngomong-ngomong dulu sampai si tiket confirm. Tapi apa sih, mudah-mudahan ini mah rezeki kamu kan, saya ngomongnya kan, kalau ini rezeki kamu ini akan berjalan dengan mulus. Tapi kalau misalnya enggak, ya udahlah, kita nanti coba dengan cari solusi yang lain gitu. Ya itu, jadi itu tuh hal yang gini, saya udahnya ya segini, anjir, ini saya nggak akan pernah ngebelain tiket buat saya ya sampai gitu. Sampai segitunya. Nggak pernah, saya tuh nggak pernah gitu. Jadi kalau saya udah nggak dapet ya udah gitu, saya sih gitu tau nggak. Tapi saat itu karena saya juga berniat banget gitu kan, pokoknya makanya harus nih sampai terjadi gitu. Dan itu tuh saya ikut-ikutan gitu waktu udah awar-awar di refund. Terus sampai saya kan waktu itu, Fat, telepon cepet ke si airlines-nya. Iya. Saya udah ada apa reschedule kan berkali-kali. Bukan reschedule. Apa itu? Ganti. Bukan. Jadi reschedule udah ada, tapi saya itu udah dapat dari teman-teman yang beli. Jadi dikasih tahu bahwa si tiket itu bakal di refund. Jadi itu tuh dibatalkan karena kan tiket kita tuh tiket promo dan murah gitu. Murah. Terus udah gitu, jadi saya kan ngomong mending telepon, kata saya. Terus akhirnya telepon, saya udah nyoba telepon itu tuh nggak nyambung. Kata saya, ini nih, saya juga jadi gini, ini tanggung jawab lu lah, ngapain jadi saya yang capek gitu kan. Belajar gitu, kamu juga bertanggung jawab atas ini kamu gitu kan. Nah, saya kasih kan, tiba-tiba tapi kamu dengan ini langsung ngomong, langsung dapat langsung dia langsung diangkat gitu. Ya mungkin itu jodohnya dia gitu kan, jodohnya kamu ini gitu. mah lancar sih kayaknya. Terus kata dia udah tiketnya langsung langsung di emailin, terus langsung kan ke email saya, dan betul gitu, udah confirm gitu si tiketnya. Ya udahlah, kata saya, puji Tuhan, Fat, berarti ini udah jodoh kamu lah, kata saya. Nah, sementara teman-teman saya itu waktu itu banyak yang di refund gitu, yang dibatalin, di cancel gitu. Ya kan saya juga cuma ngomong, itu kalau jodoh kamu. Sampai saya tuh ngomong kan ke si Dewo, wah cepet, kok staff gue langsung diangkat gitu. Terus, dia nelpon juga nggak diangkat gitu. Nah, sampai akhirnya ya proses tetek bengek ya. Buat saya juga pas lagi kamu nyampe di sana, terus kamu ngelap, Ci, saya udah sampai. Itu tuh ya buat saya itu tuh momen apa sih ya? Itu part dari cita-cita saya gitu, tau nggak? Part dari istilahnya hadiah saya nih buat kamu. Kan kalau belum terjadi mah, Fat, saya masih anjir, kejadian teh saya nggak mau istilahnya ngawang-ngawang gitu kan, nyeritain ke setelah kamu ngomong, Ci, saya udah sampai di sana gini ya udah. Itu tuh, nah itu juga buat saya ya momen, aduh puji Tuhan akhirnya selesai gitu. Ini hadiah yang saya udah siapin, yang saya cita-citain dengan segala kendaraan, dengan COVID dengan sebagainya. Ya udah gitu. Saya juga itu ya, buat saya juga itu sebenarnya momen lucu, tapi momen bahagia gitu, bahagia lah buat saya. Bahagia, dan jadi saya udah itu nggak bisa dilupain, bener-bener. Sampai istilahnya saya kayak di satu titik, kayak kalau istilahnya kamu nggak ke garis finish, pas saya teh ini ya udah nih, saya udah dari kemarin ini kan saya pengen ngasih hadiah ini ke kamu, ada aja tang neng tong sampai akhirnya kalau udah terjadi ya udah gitu. Nah itu ya udah gitu, saya juga gitu. Itu tuh ya buat saya juga momen yang lucu pas beli tiketnya. Pas udahnya buat saya juga ya udahlah gitu. Di sana juga aman, terus tempat hotelnya deket, terus dapat hotelnya juga bagus gitu kan, nggak jauh dari. Padahal kita cari yang murah ya. Padahal kita cari yang murah, maksudnya karena saya juga kan duit terbatas gitu tapi, kan. Maksudnya gini, dapat murah tapi bagus, enak, terus deket. Ya itu kan rezeki kamu gitu kan sebenarnya kan. Saya gitu, aduh saya juga gini, anjir, kalau saya beli gitu ya, dulu saya kan beli buat Pak Deden juga kan ya lumayan. Terus saya duit gimana nih, mana kita baru COVID ya, baru mulai. Saya udah gimana, tapi
ya udahlah pakai tiket ini. Saya udah nanya-nanya dulu kan, kira-kira berapa, ya udahlah gimana, saya di situ cuman gini, udahlah gimana entar kalaupun tahun ini saya harus nggak pergi, ya udahlah saya utamain dulu kamu dulu gitu, tahu nggak. Ya udah gitu. Iya. Apa sih, selesai gitu, untungnya ya puji Tuhan lah patah selesai lah. Iya. Ya jadi apa sih, ya saya nggak janji ke kamu, tapi kan saya janji ke diri saya sendiri gitu. Nggak, jadi saya juga nggak punya hutang buat diri saya sendiri gitu. Iya. Ya, itu tuh sekalinya saya pergi jauh itu sendirian, itu kan saya kan sebenarnya pergi ke rumah orang tua saya sendirian biasa ya, kalau karena udah terbiasa, karena udah tahu di sana pasti dijemput orang atau apa gitu ya. Nah, yang lucunya gini Ci, waktu mau berangkat suami saya sakit dulu. Sakit kayak nggak sembuh. Itu saya deg-degan. Kayak nggak akan sembuh. Kayak sakitnya tuh kayak mau kayak meninggal besok. Aduh, saya pengen deg-degan, saya sampai ngomong gini, ya kamu ridho saya pergi. Ridho, udah Kak, ayah nggak apa-apa. Mungkin karena saya pergi sendirian terus jauh, dan kan tahu ya, perempuan pergi sendirian ke sana takut diculik atau apa, takut hilang atau gimana. Ternyata pas saya udah, kan waktu itu kan berangkatnya dari Solo ya kan, karena teman-temannya pada di Solo gitu ya, dapat dari Solo. Di Solo itu udah langsung ketemu sama komunitas yang umrohnya itu, jamaahnya gitu, udah ketemu langsung, itu bener-bener semua aja langsung. Iya, kayak belum itu masih belum sembuh. Jadi gini, masih sakit dia, masih belum bisa makan itu pas saya mau berangkat itu masih disuapin. Jadi masih disuapin, jadi nggak kuat makan, jadi nggak kuat berdiri gitu, pusing kepalanya, jadi harus disuapin makannya. Masih disuapin, saya tuh sambil nangis, sampai mau berangkat tuh nangis ini. Nah, pas sudah sampai Solo, saya udah ketemu teman-teman, udah mungkin ini pas saya udah sampai Madinah, udah sampai hotel. Jadi udah sampai Jeddah itu, Jeddah kan masih belum ada sinyal karena saya masih belum roaming kan. Jadi saya harus sampai hotel. Jadi saya belum bisa ngabarin di situ, nggak ngabarin karena saya kuota saya belum saya roaming waktu itu. Saya kata teman-teman bilangnya nanti aja di sana beli yang lokal, bilangnya gitu. Jadi saya nggak di roaming dari Indonesia. Jadi saya beli lokal. Nah, sampai Madinah kan ada ini, sampai hotel itu kan langsung dapat password, dapat wifi. Saya ngabarin. Kita cek dulu takut habis. Oh ya. Cukup di sini ya. Iya. Ada detek. Ada. Pasti. Iya. Nggak apa-apa Cik, lanjut aja. Nah, pas sudah ini kan langsung kasih tahu. Saya udah cek, itu check-innya masih lama itu karena waktu itu kan bulan puasa penuh. Jadi orang yang check out kita check in diberesin, jadi kita baru check in kalau nggak salah waktu itu habis bisa. Jadi saya waktu itu ngejalanin umroh dulu Ci. Jadi umroh dulu, barang kita dititipin ke tempat penitipan, kita menjalanin umroh. Enggak, kan dari ini, itu mah yang di Mekah ya yang umroh dulu. Mana saya tahu. Ya, itu mah langsung, itu mah pembagian koper maksudnya kopernya datang atau ini, tapi langsung ditaruh di depan kamar masing-masing kan. Jadi ini udah fix kamarnya masuk. Nah, saya fotoin tuh, videoin kamarnya. Saya videoin, pas dapat kamarnya kan emang bagus, terus deket dengan ini ya, dengan masjid gitu ya. Itu langsung sembuh. Besok ngasih tahu kan, saya kan beda ini ya, beda waktu ya. Itu waktu itu saya sore, itu nih kalau nggak salah malam ya. Nah, pas besoknya masih ini, besoknya pas sahur langsung ngomong, ayah besok mau belajar puasa, udah kuat kayaknya. Kayak gitu. Jadi saya tuh alhamdulillah. Jadi dia takut mungkin dikirain kamu bakal tidurin di tenda. Terus takutnya jauh dari ini masjidnya deket kan, saya jalan kaki kan deket masjid gitu kan. Nah, saya langsung beli kuota kan, dekat masjid itu ada pokoknya di lorong di gang gede, pokoknya di jalan yang utama ke masjid itu ada orang yang jualan kuota-kuota gitu kan. Jadi saya beli, langsung saya videoin jalan kaki cuman berapa 15 menit mungkin ya, 15 menit juga karena selfie kan ibu selfie tuh ya, nggak mau ini, itu jalan kakinya tapi kan deket banget kan gitu kan. Jadi cuman beda 2 gang ya, gang ini hotel gang, terus ada pertokoan, terus gang, terus masjid. Gitu. Ya udahlah pokoknya buat saya juga di Mekah juga ya ada apa sih pokoknya ya, istilahnya kita ya bersyukur lah. Itu kan kata saya juga itu mah rezeki kamu gitu, semua lancar, semua bener. Apa sih ya mungkin kan
Jadi hadiahnya ketulusan teh kamu, terus-terusan gitu ketulusan ya. kamu itu mah istilahnya kan saya kan cuma memfasilitasi, bener gak sih? Saya mah cuma fasilitas istilahnya memedia. Istilahnya kalau kamu mungkin sendiri kamu belum tentu bisa umroh, Iya. kalau cuma lewat saya gitu kan. Saya mah cuma medianya gitu kan. Ya itu mah rezeki kamu kan, ketulusan kamu gitu kan. Kan katanya kalau orang muslim mah kan di sana adalah istilahnya karmanya lo gitu kan, Iya, karmanya iya. lo hidup lo kamu gitu. Ya ya udah gitu buat saya juga ya. Ya itulah jalan ceritanya ya dengan pertikaian kita maju mundur studio belum ketemu murid-murid yang beleguk yang yang susah diceritakan lah Iya, saudara-saudara. Itu yang waktu pas si Juni ada masalah pas lagi diusir itu kan saya nggak tahu kan. Iya. Jadi saya tuh mimpi Ci. Saya tuh waktu itu mimpi kayak jadi Ci Juni teh tahu-tahu Ci Juni udah pindah. Cerita kan, Fatma aku teh udah ini itu teh Itu tuh di mimpi. Jadi mimpinya itu mungkin nggak langsung pas hari itu ya mungkin, tapi di sebelumnya itu saya mimpi teman waktu itu kan nggak ada kontak teh. Iya. Saya nggak pernah buka Facebook apa. Jadi saya tuh mimpi. Jadi si Juni teh diusir. Jadi gini, bukan saya tuh nggak tahu itu diusir atau apa enggak. Tapi barang-barang si Juni semuanya kayak loker semuanya itu ada di parkiran. Dan Elor bantuin si Juni. Si Juni tuh cuman gini doang. Maksudnya kayak nggak nunjukin kalau si Juni lagi seneng. Tapi diem. Tapi kayak galau gitu loh. Cuman saya gini. Terus saya nanya ke Elor. Ada kenapa? Elor ini. Tapi waktu itu saya lupa. Saya tuh ngomong apa. Pokoknya saya sama si Elor tuh ini. Nah si Elor itu ribut sama mindahin itu kan dia ribut, tapi si Elor juga di situ juga dia kayak ada kerasa nggak suka maksudnya kan ngangkatin ada kayak sesuatu yang kehilangan juga kelihatannya begitu, tapi nggak tahu ya saya mah benernya sih sebetulnya kita nggak dibantuin. Nah di mimpi saya kamu masih dibantuin, kita tuh turun memang bener-bener semua barang itu pokoknya nggak di parkiran gitu. Enggak, ini mah enggak. Jadi dia semuanya bisa ya langsung digeser di tempat senam. Pokoknya dia nggak ada yang ngangkat, nggak ada apa. Sampai akhirnya kan member-member itu yang murid-murid saya itu ini lagi cerita ya kesedihan kita waktu itu. Tapi saya sudah melupakan. Jadi buat saya gini, mungkin orang yang melakukan itu sama saya itu, let's say dia emosi dan mungkin dia isinya nggak usah lah saya harus balas. Saya juga waktu itu langsung pergi, langsung oke, kalau kamu ngerasanya seperti itu, dengan gaya kamu seperti itu ya sudah gitu, saya nggak akan kenal lagi sama kamu, nggak akan pernah berinteraksi lagi. Istilahnya kalau di dunia saya berhadap-hadapan pun saya akan pura-pura nggak kenal. Ingat ya, saya pura-pura nggak kenal, bukan saya mau ini, saya nggak mau mengotori hidup saya dengan orang seperti itu. Jadi saya udah dilupain. Jadi kejadiannya kita tuh nggak ditolongin sampai murid-murid yang baik itu gitu. Sampai murid-murid yang baik itu, Juni perlu mobil nggak, Juni perlu pegawai nggak. Tapi kita waktu itu kan memang yatim agak banyak ya waktu itu kan masih banyak. Jadi kita turun-turunin sendiri, Fat. Jadi saya waktu itu cuma panggil ada tukang angkut gitu ya. Jadi saya tuh kepanggil. Tapi ya sudah. Kalau kita ceritain ya sedihnya sedih banget. Saya waktu itu juga semua lah yang ikut saya juga semua nangis. Itu tuh kan bukan kesalahan kita. Terus kalaupun itu salah kita, menurut dia misalnya itu adalah di persepsi dia adalah salah kita, sebenarnya kan bisa dibicarakin, bukan caranya begitu. Tapi ya sudah gitu kan. Itu kan caranya ya pendewasaan setiap orang kan lain-lain, karakter orang juga beda-beda. Terus nggak usah lah dibales gitu kan ya. Nggak usah biar alam yang membalas. Ya kadang-kadang saya juga udah nggak mau nginget kamu apa gitu. Ya itu kan istilahnya nih cerita bahwa sebegitu koneknya kamu dengan saya gitu kan. Karena saya tuh tahu Ci Juni tuh istilahnya orangnya tuh tegas. Jadi kalau saya harus A, ya harus A, harus dikerjakan A. Tapi saya tetap dikasih solusi. Maksudnya karena saya caranya gini, Fatma kamu tuh harus A, gitu ya. Seumpamanya harus A. Tapi saya tuh nggak bisa mencapai A. Mungkin aku masih sebelum A gitu, nggak tahu huruf apa sebelum A gitu kan. Tapi saya belum bisa. Tapi di sini ngasih solusi. Maksudnya kamu gini dulu, nanti kamu bisa jadi A gitu, kayak gitu. Jadi itu Ci yang membuat ini. Jadi sering-sering seperti itu mungkin itu ya. Enggak lah, mungkin ya kedekatan kan istilahnya. Kalau itu kan tugas saya ya. Jadi kan kamu kerja itu nggak tahu ya. Kalau di mata saya orang yang nggak harus kerjaan loh, nggak harus kerjaan. Maksudnya ada sesuatu yang lain selain kerjaan gitu. Kadang ya apa sih? Ya mungkin udah karakter saya gitu. Kalau saya tuh orang yang misalnya saya bisa aja gitu kan, misalnya
yang gampang lah, misalnya orang kerja, saya pekerja kan orang itu nggak usah saya ajarin apa-apa, cuma kerja, nggak mau gitu saya tuh. Jadi orang itu kalau berhak bisa maju ya silahkan, tapi gini loh, saya itu tidak suka dengan cara culas. Intinya itu, saya akan membantu dengan cara apa aja. Karena rezeki mah buat apa lah rebut-rebutan rezeki gitu kan. Tapi kalau kamu dengan segala yang baik, sebenarnya akan baik kan hasilnya gitu. Terus nggak capek gitu kalau buat saya mah gitu. Ngapain sih harus kan saya mah nggak suka lah kompetisi apa gitu, kudu dasar sini, aduh capek, mendingan juga jalan lurus santai, ya udah nanti juga sampai gitu. Misalnya gini loh, ke jalan tol kamu nggak usah kita gini-gini kan, pelan ya udah pelan, tapi bakal sampai kok ke ujung tol gitu, selamat lagi takut nggak apa sih daripada gitu kebut paling udah berapa 5 menit 10 menit buat apa gitu, capek lelah kan, kamu harus konsentrasi kebut juga gitu. Nah kalau saya prinsipnya gitu, karena saya si Cina yang tidak mau rugi, jadi ya saya mah akan santai gitu. Jadi kalau setiap orang yang bekerja atau siapa aja, mungkin kayak murid atau apa, makanya mungkin ya orang curhat juga. Kalau saya karena kan ya saya itu akan kalau saya nggak akan ya udah enggak gitu ya, kayaknya kamu mungkin gini gitu ya kan, memberikan ya alasannya kenapa gitu. Ya nggak tahu lah itu bahasa mentalnya apa. Ya pokoknya seperti itu ya. Pokoknya mah ya udahlah, saya juga thank you kamu udah bisa bertahan lama sama saya. Kita maju mundur. Isinya kalau sekarang kita lagi membuat project baru gitu ya. Kita bisa bareng-bareng, bisa maju, itu saya juga terima kasih lah ya. Karena kadang-kadang saya lagi down juga kan, kamu yang Ci ya nyeport saya gitu kan. Ci ayo Ci gini Ci. Ya maksudnya itu tuh penting gitu buat saya juga gitu. Kadang-kadang namanya orang kan, ada saya saat down banget, saya udah nggak mau mikir, aduh Fat malas banget, saya udah nggak mau mikir ini saya harus gimana ya, kamu coba kita begini yuk gitu ya. Maksudnya kamu tuh menggandeng gitu, jadi bukan cuman sekadar admin gitu, buat saya juga bukan sekadar admin gitu. Jadi kadang-kadang dia yang nyeport saya gitu, tau nggak. Jadi kalau saya lagi down, ayo Ci kita cobain ini ya, meskipun misalnya nanti gagal, tapi ya udahlah, namanya juga usaha, semua juga ada gagal ada apa gitu. Ya ada satu Ci Barahma lihat kita tektokan, misalnya pas lagi diskusi apa, Fatma ini, oh ya Ci gini, itu katanya kok bisa ya kamu maksudnya Ci Juni ke saya bisa gitu, saya ke Ci Juni kok bisa gitu, bisa tektokannya tuh enak katanya, maksudnya kayak udah flowing gitu loh Ci, maksudnya saat kita ya kan kita kan bareng-bareng gitu kan, bareng-bareng bisa se enjoy itu gitu, bilangnya gitu, kok bisa gitu ya kalian, maksudnya antara bos dan pegawai gitu bisa tektokan klop gitu, kayak gitu. Terus kan saya juga nggak mau gitu kan, kamu kerja juga kan, misalnya kamu cuma kerja gitu kan dia juga jadi stres gitu kan kerjanya. Kalau saya cuman kayak bertindak, tapi kamu harus mengerjakan tugas kamu kan, sepanjang kamu mengerjakan tugas kamu, saya nggak pernah rewel gitu kan. Ya sudah gitu. Tapi kan ada part misalnya, oke Fat, di saat kamu kerja kamu adalah staff saya, tapi kalau misalnya di saat tertentu, oke Fat, kamu bisa jadi teman saya juga, Fat. Saya menganggap kamu, men-treat kamu sebagai teman kamu, atau kayak kadang-kadang saya menganggap dia juga kayak adik saya gitu kan. Ya saya kadang-kadang care ke dia gitu kan. Kalau dia misalnya kayak waktu dia ke Mekah kan, kamu saya tetap, Fat, udah nyampe belum gitu kan. Lebih dari keluarga dekat. Karena kan kalau buat saya gitu kan, ya kamu kerja kan segitu tahun gitu, bukan sekadar, ya kamu tahu lah, saya bukan ke kamu aja, ke semua yang kerja sama bareng sama kita. Saya juga nggak mau gitu nge-treat orang, ya itu mah nggak tahu lah, itu mah dasar gitu. Saya juga yang penting kamu mengerjakan tugas kamu gitu kan. Terus kamu nggak kurang ajar gitu kan, nggak kurang ajar, nggak culas. Yang penting itu culas gitu kalau buat saya. Itu tuh udah nggak bisa dirubah kalau udah culas mah gitu kan. Apa sih kalau yang lain misalnya kamu bodoh jadi pinter bisa, tapi kalau culas nggak akan bisa dirubah, nggak akan bisa, nggak bisa. Nah itu yang penting kan itu gitu buat saya gitu ya. Ini sih sepanjang nih Klan Fat kita hidup bareng nih, apa sih maksudnya kerja bareng, tapi hidup dari anak 1 kerja sama saya sampai anak 3 sekarang udah mau lulus kuliah. Terus saya juga dari studio 1-2 sekarang jadi home studio, terus sampai kita sekarang kayak punya project lah yang kita bakal kerjain bareng-bareng. Apa sih kamu punya pesan apa gitu buat orang-orang yang maksudnya yang di luar lingkup kita, Pak? Maksudnya orang yang lebih muda. Jadi kayak sepanjang kamu menjalani dari
20 ya, enggak 20. Jadi kamu sekarang usia 40, dari 20 kamu kerja sama saya 40, apa yang kamu pelajari. Terus sekarang buat orang-orang muda, maksudnya buat orang yang lebih muda dari kita, Fat. Kamu punya pesan apa sih? Jaga kepercayaan, terus komit. Jadi gini, saat kita melakukan sesuatu itu harus benar-benar komit. Jadi jangan setengah-setengah. Gitu. Ya. Pokoknya satu, jaga kepercayaan dan komit. Nah itu kebetulan karena dia dapatnya saya. Saya itu adalah orang totalitas. Pada saat melakukan Saya sesuatu, ikutin Jiji. iya, saya Jadi melakukan apapun, sesuatu, saya akan dengan itu karena komit. ya karena ujungnya ya semua juga gagal mah ada, Iya. turun naik ada, nggak mungkin lah orang hidup flat terus kecuali pewaris. Iya. Itu beda. Tapi kan semua juga punya masalah. Ya misalnya bukan finansial aja, misalnya di masalah apa diri, masalah mental atau masalah lingkungan atau apa, ada masalah sama, semua juga ada turun naik. Tapi kalau pada saat kita ngejalanin sesuatu yang memangnya ya memang itu kepercayaan juga, Fat, ya. Nomor satu. Ya, Pokoknya gini, nomor kepercayaan tuh bener-bener yang paling, makanya saya sebutnya kepercayaan nomor satu ya, karena apa? Kepercayaan itu nggak bisa ditawar-tawar, udah nggak bisa Iya, ditawar-tawar. yang kata saya juga itu orang udah culas nggak bisa dirubah. Kamu Nah. bodoh bisa saya jadi bikin saya Nah, pintar, benar. saya pinterin bisa. Kamu malas bisa saya bikin rajin. Nah, tapi benar. culas itu nggak Nggak bisa. bisa. Itu kan culas itu kan kejujuran, Kepercayaan, kejujuran, ke apa sih? Ya mental lah. Iya. Kalau ngomong kan mental. Iya. Ya udah ya tuh teman-teman, Iya. jadi dengerin nih Terima kasih, Ci. kepercayaan. Saya juga terima kasih, Iya, Pak. makasih, Semoga kita Ci. bisa lebih Amin, maju ya. Amin. Iya. Oke, see you Iya, guys. sih. Oh. Amin. Lah.